Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Eka Putri Kusmadewi dari Prodi Akuntansi dan Perpajakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu biaya modal. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Biaya modal. Biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan. Faktor biaya modal dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah tingkat suku bunga dan tarif pajak. Dan yang kedua, faktor yang dapat dikendalikan adalah kebijakan struktur modal, kebijakan investasi, dan kebijakan dividen. Biaya modal secara individual dibagi menjadi 7. Yang pertama, biaya modal dari utang perniagaan. Yang kedua, biaya modal dari utang wesel. Yang ketiga, biaya modal dari utang jangka pendek. Yang keempat, biaya utang dari obligasi. Yang kelima, biaya penggunaan modal saham preferen. Yang keenam, biaya modal dari laba ditahan. Dan yang terakhir, biaya modal dari emisi saham baru. Biaya modal secara keseluruhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, weighted average cost of capital atau WACC. Tingkat biaya modal yang harus dihitung perusahaan adalah tingkat biaya modal secara keseluruhan. Perhitungannya menggunakan konsep weighted average cost of capital atau WACC yang sudah dijelaskan pada tabel tersebut. Besarnya tambahan modal yang diperlukan supaya tidak meningkatkan WACC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tambahan modal sama dengan laba ditahan dibagi persentase saham biasa. Yang kedua, marginal cost of capital, biaya yang memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Yang ketiga, schedule biaya modal marginal, biaya dari setiap tambahan Rp1 terakhir ke dalam modal perusahaan. Biaya marginal akan meningkat bila penambahan modal berlangsung terus-menerus selama periode tertentu. Contoh, jika tambahan modal lebih besar dari 200 juta, misalkan 500 juta, berarti perusahaan harus menerbitkan saham baru, sehingga WACC-nya naik menjadi 11,46%. Nah, materi dari video tadi, kalau ada yang masih bingung bisa komen ya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.